Baik, shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Embun Berkatinia Rohi Ede. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, akan membahas sebuah topik yang berjudul konsep dan pengertian pendekatan sistem. Dengan sendirinya pengertian sistem yaitu sistem merupakan sebuah pengetahuan yang keseluruhannya telah kompleks atau terorganisir dan menjadi satu-satunya yang utuh, tidak dapat dipisahkan dari subsistemnya. Dalam sebuah sistem diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Di sini sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Dan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Teori umum tentang sistem merupakan suatu perkembangan sistem yang digambarkan ataupun menjelaskan dari hubungan-hubungan antara sistem yang ada untuk keperluan kajian ilmiah. Pendekatan sistem yaitu konsep dasar. Pendekatan mengandung arti sebagai sebuah fasilitas untuk memenuhi, mempelajari, dan menguraikannya. Ada 3 aspek dalam melakukan pendekatan sistem terhadap sistem, yaitu filosofi sistem tersebut, metode atau teknik yang akan dipakai, dan sistem manajemennya bagaimana. Di sini ada beberapa ciri pendekatan sistem. Yang pertama yaitu adanya tujuan, yang kedua adanya komponen sistem, dan yang ketiga adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dalam kesatuan sistem kerja. Dan yang keempat yaitu adanya introspeksi antara komponen. Dalam melakukan pendekatan sistem, hendaklah dimulai dengan pengertian sistem secara umum, yang dalam artian tidak membicarakan antara subsistem dengan sistemnya saja, tetapi juga merujuk pada sistem-sistem yang lain. Jadi teman-teman, teori umum tentang sistem adalah yang membahas terkaitan sistem dengan sistem lain, dengan sistem lainnya, dan seterusnya. Di dalam penelitian, peneliti bisa menggunakan teori sistem yang lebih umum daripada hanya menelah sistemnya saja. Contoh, di sini ada sebuah contoh, yaitu contohnya sejarawan pasti menggunakan berbagai disiplin umum untuk menjelaskan atau menggambarkan sistem peradaban manusia di zaman ini sebagai berdisiplin ilmu tersebut. Misalnya bisa dilihat dari ilmu sosiologi, antropologi, geologi, dan lain sebagainya. Teori sistem yang lebih umum memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menemukan atau memaksimalkan sistem yang ia cari, atau bisa memperbaiki sistem yang sudah ada untuk keperluan kajian ilmiah, karena inti dari teori sistem tentang sistem adalah tidak selamanya sistem tersebut
bagus, permanen sepanjang masa, ada kalanya harus diperbaiki dan diupdate untuk kehidupan sekarang yang lebih baik dan cara menelaah atau mengkaitkan dengan sistem-sistem yang lainnya. Sistem dalam teori sistem dan organisasinya, sistem dan organisasinya dapat membantu peneliti untuk mengintegrasikan sebuah keputusan yang akan diambil dengan mempelajari sistem dan organisasinya akan memberikan manfaat dalam menganalisis suatu masalah dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.